Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SH Marquez. Jadi di sini kita tahu banyak nasabah yang masih bingung apakah mau ikut SOL ya, program konversi ya, jadi otomatis seolah-olah pemegang polis memberikan pinjaman subordinasi kepada AJK ya. Nah, mereka banyak yang tanya, kok Pak Benny sebagai lawyer berani menyetujui itu? Apakah tidak merugikan pemegang polis? Saya sampaikan, bagaimana keputusan ini merugikan? Karena ini kita ngambil yang terbaik dari yang terburuk. Ya, dari semua yang terburuk inilah yang terbaik. Kenapa? Kalau sampai kita tidak memutuskan untuk setuju dengan SOL, berarti pemegang polis AJK ini akan terancam kita tidak terbayar dengan adanya CIU, cabut izin usaha. Nah, kalau dicabut izin usahanya, artinya sentimen pasar negatif. Kalau sentimen pasar negatif, kerugiannya uang kembali itu maksimal 1,5%. Kenapa? Saham-saham anjlok. Ya, saham-saham itu bisa di bawah 50 rupiah bahkan mungkin harganya. Mau bayar pakai apa? Termasuk saham-saham grup. Ya, itu yang membahayakan kalau sampai dicium. Kemudian karyawan, pajak itu mereka juga akan ditagih. Kemudian karyawan yang dibayar pun itu merugikan kita. Kenapa? Karena karyawan ini kan tidak bekerja, tapi tetap menggerogoti uang daripada AJK. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian banyak nasabah yang sudah terlanjur lebih dari 80% tanda tangan PKB waktu itu. Nah, di dalam PKB udah ada kata-kata mengakhiri polis. Kalau udah mengakhiri polis, gimana mau dibilang preferen juga yang udah tanda tangan PKB ini? Kan udah jelas juga mengatakan mengakhiri polis, jadi cuma utang piutang biasa. Nah, kalau mengajukan upaya gugatan perdata pun PT MHPK 3-4 tahun lagi baru beres. Ini perusahaan udah diciu, mau dapat apa kita dengan perusahaan yang nilai sahamnya udah di bawah 50? Itu kita takutkan. Tapi kalau kita pilih SOL, RBC berarti kan positif. Nah, kalau RBC-nya sudah positif, karyawannya pun yang tadinya nggak bisa bekerja jadi bisa bekerja, berjualan lagi. Nah, kalau sudah bisa berjualan lagi berarti gaji karyawan yang dibayar juga tidak menggerogoti uang pemegang polis. Kenapa? Karena karyawan ini memang bisa berkontribusi jadi memberikan dana keuntungan untuk perusahaan, yang mana dana keuntungan itu bisa dibayarkan kepada para pemegang polis. Ya. Nah, di sini juga saya mau sampaikan juga, ya, kalau terjadi inflasi juga apabila kita harus diciu, kemudian masuk yang melakukan tim likuidasi itu juga kan membagikannya hanya aset AJK, belum lagi dengan putusan pidana ini yang memblokir ya. Nah, ini juga sulit jadinya untuk bangkitnya perusahaan untuk bayar nasabah. Tapi kalau dengan SOL ada harapan bisa aja kembali 30%, 40% atau bahkan bisa kembali 100%. Ya, kita nggak bisa memang berharap 1000% dan sebagainya, nggak bisa. Tapi kita akan optimis paling tidak ini lebih baik daripada nilai pengembaliannya sangat minim. Ya, itu yang saya katakan. Nah, sekarang gini, Kresna ini, AJK ini tidak punya utang bank. Kalau punya utang bank, ya betul preferen itu diutamakan, otomatis ya kita jadi lebih tinggi. Tapi kalau sekarang nggak punya utang bank, artinya apa? Kalau kewajiban dia kepada pemegang polis, sekarang dibilangin kita SOL, ya, subordinasi, ya, pinjaman subordinasi. Nah, ketika kita udah SOL, kan berarti kita katanya paling belakang. Nah, kalau kita dibayar paling belakang, tapi kewajibannya cuma hanya kepada pemegang polis, lah berarti mau yang pertama maupun yang dibayar paling belakang sama juga kita yang wajib dibayar duluan. Nggak ada lagi yang mau dibayar selain kita, ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi kalau SOL ini ada tabelnya, saya sampaikan, bisa kita lihat sama-sama ya. Jadi inilah ya bedanya nih antara SOL dengan kalau diciu kewajibannya. Ya, ini ada tabelnya jelas ya. Jadi itu yang tadi saya bilang. Jadi utang, kalau dia nggak punya utang bank, ya apa yang dirugikan dengan SOL? Kan sama juga, dia kewajibannya hanya bayar sama kita. Kecuali ada utang bank, preferen kita misalnya didahulukan misalnya ya. Lah ini kan nggak ada utang banknya. Nah, karyawan malah kita rugi nih. Karyawan bayarnya harus dibayar padahal dia nggak bisa kerja.
menggerogoti terus nih dana perusahaan. Tapi kalau sekarang Sol bisa jualan lagi, PKU dibuka, ya karyawannya kan jadi bisa menghasilkan yang bisa untuk bayar kita. Dengan catatan OJK kami mohon juga tetap mengawasi, ya mengawasi tentang ini semua. Ya jangan sampai nanti dilakukan penyimpangan kembali. Ya, nah itu yang kita minta. Jadi tentu saya cuma sampaikan sedikit aja kenapa kita memilih Sol. Karena kalau Sol intinya ada harapan pengembalian dana nasabah yang mudah-mudahan diharapkan bisa kembali 100%. Kalau toh nggak bisa kembali 100%, mungkin bisa kembali 50, 60 atau 70 pun itu bisa ada harapan. Ya, tapi kalau dengan dicabut izin usahanya, sahamnya di bawah 50 perak, kemudian kita nggak dapat apa-apa, ya buat apa? Kan begitu. Artinya tidak ada harapan kalau yang ini pada akhirnya diciu. Ya, apalagi pengusahanya memang mesti ada keinginan untuk bangkit ya, dan mesti ada grupnya, dan grupnya pun mudah-mudahan kalau sahamnya ikut naik kan bisa pelan-pelan juga bisa terdongkrak, bisa pada akhirnya kita berharap para nasabah ini bisa terbayar. Ya, demikian dari saya, terima kasih.